Halo, teman Isondaki yang ada di rumah. Selamat datang kembali. Ngobrolin gunung bareng kita, Pandu, Bowo, dan biar makin daki, makin asor. Wah, hari ini rame banget. Penontonnya rame ya. Padahal cuma 2 loh. Nah, hari ini kita kedatangan teman daki yang keren banget. Namanya Mas Cecep. Mas Cecep, halo, apa kabar? Malam Mas, malam. Kabar baik. Malam. Nah, tadi kan kita ngeliat nih profilnya Mas Cecep nih, pelari maraton, suka foto, suka gunung. Gitu. Sesuai dengan tema nih. Nah, temanya yang unik nih, dimana temanya adalah lari yes, ngetrail no, daki pasti. Nah, itu yang di luar pakem kita ya, gitu. Karena biasanya orang yang suka naik gunung sukanya ngetrail, gitu. Tapi yang ini trailnya di skip, gitu. Jadi menarik, banyak pertanyaan yang bisa dikulik. Ada apa nih? Ada apa dengan trail ya? Ada apa dengan trail? Gitu. Buat Mas Danu nggak terima nih, dia trail banget nih anaknya. AADT. Ada apa dengan trail? Iya, apakah ada sebuah kegalauan di dunia trail? Boleh nih, mungkin teman-teman daki yang kebanyakan pelari trail bertanya, kenapa sih Mas Cecep, ada apa nih gitu? Ada apa dengan Mas Cecep? Bisa diceritain nggak Mas? Sorry, bukan Mas ya mesti ya. Gimana Kang Cecep? Kang. Kita panggilnya Kang. Gimana? Jadi sukanya memang pertamanya lari. Kemudian kalau ngetrail sebenarnya juga nggak anti-anti banget sih Mas. Cuma kalau ngetrail tuh kayaknya kok buru-buru ya gitu loh. Jadi saya tuh tipenya yang kalau naik gunung itu senengnya yang santai, foto-foto, capek duduk, nikmatin alam gitu. Pernah ikut ngetrail, cuma kok kurang enjoy saya gitu, keburu-buru, cut off time lah, apalah gitu. Jadi kurang menikmati saya kalau ngetrail gitu, Mas. Tuno, berarti lo kalau bikin ngetrail, berarti nggak boleh cut off time, ganggu anak gunung men. Tapi emang esensinya beda. Iya, emang kayak gitu. Bicara esensi kepuasan hati itu nggak ada habisnya. Betul. Cuma ini yang jadi dikulik tuh jadi menarik. Berarti itu esensinya ya. Ini jarang ketemu nih Kang. Di mana-mana pada teman-teman yang suka nge-trail itu karena dia suka gunung dengan alasan alam lebih enak larinya gitu. Ternyata ini konsepnya anak gunung banget nih, melankolis nih. Nggak mau diuber-uber nih di alam. Iya betul. Jadi kalau saya ngetrail gitu, saya pernah ngetrail di Jayagiri dulu sama di Sentul lah gitu. Oh iya. Terus kan lari sendiri saya itu ya. Kok nggak menikmatin ya gitu loh Mas gitu. Jadi keburu-buru kan suka santai gitu. Jadi kebanyakan duduk. Udah waktunya udah mau deket, duber-uber tuh cepet ke muka gitu kan. Jadi udah nggak enak gitu loh. Akhirnya masuk finishnya juga, aduh kok gini banget sih ngetrail gitu. Jadi nggak suka. Kalau naik gunung kan santai Mas, jalan. Ini yang gue suka nih. Ini anak gunung sejati nih. Nggak bisa sendirian di gunung. Harus bareng. Anak gunung kan gitu ya. Apalagi kalau ketemu rombongan lain kan saling sapa tuh. Apa kabar Kak? Gitu. Hati-hati kan naiknya gitu ya. Wah, jauh nggak gitu, masih jauh nggak gitu, deket lagi gitu, tinggal belokan gitu. Iya.
Tapi saya punya pembelaan Tinggal kalau depan. kalau bilang apa anak gunung tuh harus bareng-bareng. Saya juga pernah mendaki sendirian kok. Itu masalah lo. Lo pasti lagi galau. Bukan galau sih, masalah hidup iya. Lo keluar dari pakem daki, kan daki nggak boleh sendirian. Ya, Harus iya bareng-bareng. benar. Ayo, bareng-bareng. Contoh yang buruk, ya. Contoh yang buruk. Ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Berarti emang kalau ke gunung itu ada suatu kenikmatan sendiri ya, harus bersama, nikmatin bersama, seperti itu ya Kang ya. Jalannya saya senang Mas, jadi saya tipenya memang hiking sih gitu loh kayaknya. Jadi jalan santai, bawa beban gitu, menikmati Mas. Ya. Foto-foto. Berarti maraton, skip ngetrail, daki yes, pastinya Yes. ya. Gitu. Kalau aku boleh mau tanya persiapan berlari sama mendaki ribetan mana sih? Ribet Atau mendaki saling kalau menurut saya, berhubungan. Mas. Ribet mendaki, boleh tahu kenapa Mas? Kang. Lari saya ngebantu kekuatan kaki. Terus Ya. nge-gym bantu buat bawa barang, Mas. Iya. Itu kerasa banget waktu trek berhari-hari di Himalaya. Itu berasa banget bahwa lari itu membantu saya banget gitu. Bahwa kekuatan kaki untuk berjalan beberapa hari itu sangat bantulah pokoknya, Mas. Oke, berarti bener ya, Nu ya. Lari itu olahraga basic yang bisa Iya. membantu pendakian ya. Betul. Himalaya. Betul. Himalaya. Aku kirain Binaya, Mas. Ternyata Himalaya ya. Kalau Gunung Binaya Himalaya udah pernah, kemarin. Kang? Belum, saya baru Jawa aja sih, Mas. Jawa. Sumatera. Dari masih Jawa ingin lompatnya free. Himalaya. Jauh ya? Binaya dilewatin. Wah, pelanggaran. Lewat. Tapi yang menarik Langsung umroh gunung saya, Himalaya. Oh, Himalaya itu berarti seperti umrohnya anak-anak gunung ya? Yap. Oh, Iya. Naik hajinya Benar Everest sekali. katanya kan? oh gitu. Oh, naik Naik haji haji Everest. Everest. Kita doakan Iya, semoga iya. cepat naik Kita haji doakan. berarti Iya. Mas. Siap. Berarti ini Kang Cecep haji kecilnya. Pendaki. Mendaki. Siap, Tapi siap. yang menarik adalah ketika Mas Cecep biasanya tuh mendaki Pulau Jawa ya. Pulau Jawa kan tipikal ya Indonesia adalah tropis, nggak ada salju dan lain-lain, udaranya cukup hangat lah katakanlah daripada Himalaya. Nah, apakah persiapan secara fisik selama sebelum pendakian itu sangat membantu nggak sih selama di Himalaya kan perbedaan dan cukup mengganggu pendaki tropis ya? Gimana Mas Cecep? Kalau ganggu, iya. Saya kena AMS, Mas. Jadi di ketinggian 3.500 sudah kena. Karena kan kondisi ya kena AMS gitu. Tapi ya istirahat gitu, dikasih obat, masih bisa naik lah gitu loh. Cuma memang berasa oksigennya memang udah kurang banget gitu. Terasa banget suhu di bawah 0 gitu udah nggak biasa ya kita ya gitu. Jadi terasa banget, Mas. Cuma kekuatan kaki masih berasa, cuma nafas yang udah nggak kuat gitu. Nafas ya? Ya, nafas. Oksigen biasanya tuh AMS tuh terjadi di atas ketinggian 3.000. Oh gitu. Iya, Ya, itu saya biasanya sering terjadi. 3.500 kenanya. Iya, 3.500 kenanya. 3.500 itu biasanya sering terjadi. Tapi ngomong-ngomong AMS itu apa? AMS itu acute mountain Altitude sickness. Mountain sickness. Ya. Altitude Mountain Sickness. Sickness, ya. Oke. Iya. Kurang Biasanya oksigen, kalau itu tuh karena kurang oksigen atau gimana? kurang oksigen, dingin, ya gitu biasanya. Kurang oksigen, dingin, capean. Oke. Iya, karena di Stres, 3.000 Mas. atas Stres tuh, juga. Oh, stres ya? juga. Iya, Nah, itu iya. benar. Oke. Stres Ya, juga. faktornya Karena waktu itu kan saljunya tebal banget, jadi stres kena badai salju sebenarnya. Jadi karena berjalan di antara lereng salju, jadi berapa menit perjalanan itu bikin situasi kejiwaan tuh jadi nggak bagus gitu. Jadi suruh buru-buru kan waktu sama. itu pasti winter ya, pasti ke sana ya. Iya, awal Maret. Oh iya. Oh lagi dingin-dingin ya.
Proses udah mau Sama. panas cuman tetap dingin ya. Karena kan Tebal biasanya salju. kalau di gunung itu musim kemarau itu di atas semakin dingin. Iya benar. Iya. Gitu. Yes. Kalau musim hujan di atas itu semakin hangat. Sangat. Gitu. Jadi Jadi kalau pas musim kemarau naiklah bersama jantung hati kalian. Biar anget. biar anget. Tahu aja. Biar ada penghangat ya. Bungkus kan. Berarti ngomong-ngomong gunung Oh. lewat dari 3000 mdpl itu di mana? Di Indonesia? Kalau di Indonesia. Banyak. 3000 MD tuh DPL tuh banyak. Kerinci kayaknya ya. Kerinci berapa kerinci? Kerinci 3.800. Ya, Kerinci. 3.800. Rinjani. Rinjani Hmm. 3.800. Yang Tapi 4000? tetap tidak sedingin itu ya. Tidak sedingin itu. Oh, tidak Kan sedingin. banyak faktor yang mempengaruhi Iya. kena MS, Iya. termasuk dingin, cuaca, iklim dan lain-lain. Nah, berarti untuk teman-teman daki, tuh ingat ya, semakin tinggi berarti oksigen kita butuh asupan oksigen. Jadi Ya harus banyak minum apalagi katanya yang Mas. punya Banyak minum asma. air putih. Yes. Oh, banyak minum air putih minum ya. air putih. Banyak air putih. Iya. Karena kalau kalian daki bikinnya teh repot. Hangat lagi. Hangat ya. Masak dulu gitu. Udek dulu, udek. Iya. Udek Agak lama dulu. prosesnya. Keburu metong dong, Mbak. Jadi ya khususnya buat teman-teman yang punya asma, kayak saya punya asma nih, Kang, saya selalu bawa oksigen. Gitu. Jadi itu untuk jaga-jaga. Gitu. Tapi waktu ke Himalaya itu berapa orang, Kang? Dari Indonesia atau dari teman-teman Kang? Kita waktu itu satu tim ada 16, Sherpanya 2, kemudian porternya ada sekitar 6 orang lah. Oh, oke. Oh, 16 dari dari orang tuh bawa apa aja ya, Kang? Jadi mereka bawa pakaian tidur biasanya. Pakaian tidur kita kan tebal-tebal tuh. Iya. Oh, iya. Sleeping juga ya. bag-nya juga yang tebal-tebal gitu kan. Jadi Yang tebal mereka ya. yang bawa. Iya. Nah, kita bawa pakaian biasa aja yang buat ganti. Berarti kalau lo potternya nggak 6. 7. 12 mungkin. 7. Yang satu ngangkut lo. Oh iya benar. Iya, Kang Cecep ngomong kan saya juga pengen mendaki tapi ya sekarang kayak ngobrol tentang mendaki itu biar apa sih menariknya tentang mendaki gunung seperti itu sih Kang Cecep. Beri Kang Cecep, beri. Ayo. Gimana caranya Ada biar Kasih si Bobo kasih motivasi Iya. untuk mau daki, Gini, biar bisa Sampai- foto-foto di sosmed kekinian. mendaki gunung itu paling puncaknya kan kita sampai topnya ya Mas ya. Itu sama Betul. ya. rasanya kayak kita masuk finish setelah berlari 42 kilo. Jadi Iya. segala capek bisa hilang gitu loh. Jadi rasanya tuh sama gitu loh. Sampai puncak sama masuk finish pas maraton 42 kilo gitu. Nah, di situ Oke. samanya antara lari Puasannya ya. bagi saya dengan naik gunung gitu loh. Dan mungkin kalau naik gunung ada bonus kita bisa melihat kemegahan ciptaan Tuhan mungkin ya. Iya. Ini pas di kata-kata atasnya. Mas Bo terbijak hari ini Oh, loh ini. iya. Yoi. Sebenarnya Kayaknya agak mulai susah buat tertarik ya. bawa. Iya. Karena lari 42 kilo juga enggak. Jadi nggak bisa bayangin doi. Agak susah. Ngopi yang paling enak Udah tuh susah di gunung Mas, membayangkan saya lari Mas. 42. Ngopi Apa, paling Mas? enak tuh di Gimana? gunung. Ngopi yang paling enak tuh di Oh. gunung. Yoi. Emang iya Mas. Kopi apapun paling enak di gunung ya, Bro? Di gunung. Oke. Bawa, Mau itu sasetan ya? bawa. Sasetan Oh, ke mah gunung ya? bebas aja Mas. Oke. Mas tahun depan saya mau balik Himalaya lagi Mas. Yuk bareng-bareng yuk kita. Aduh. Insya Allah Mas. Doakan aja. Himalaya. BTW Ikut kok. Himalaya bulan ini kalau nggak bulan depan udah buka loh. Masih tutup Mas. Mas, Nepalnya. kalau ngomong Iya, cita-cita, ada rencana udah mau dibuka. kalau cita-cita tahun depan mau ke Himalaya, mudah-mudahan nih insya Allah Isondaki ada program yang namanya Isondaki bareng akhir tahun. Kita naik bareng ke Semeru. Kemana Itu kita? aja dulu. Semeru. Nanti Kang Cecep ikut, ya nggak Kang? Ada jadwal Kerinci Buat nggak Mas? ngomporin, ya? Jadwal Kerinci ada nggak Kerinci?
Tahun ini kayaknya enggak, Belum, karena ya? kan kita emang mau supporting pendaki pemula ya, Pemula. kebanyakan ya. Gitu. Jadi kita mengakomodir programnya bukan isondaki bareng dan senang-senang aja, tapi dari awal tuh sudah kita kasih edukasi gitu. Di mana edukasi packing, penerapan sistem manajemen tim, pembagian tugas secara logistik, terus pemilihan jalur, konvoinya bagaimana, supaya bisa menggiring angonan rombongan itu gitu dan sampai di puncak gitu. Dimana nanti di situ akan kita teruskan misalnya ke puncak misalnya gitu, kita akan kasih edukasi seperti apa gitu. Jadi kalau layering Himalaya, pakaian penting banget itu Mas. Panitianya yang sedih. Kenapa kan? Apa ya Kang? Layering pakaian buat malam gitu. Iya. Base layernya. Iya pasti. Betul. Dan kita nanti waktu pendakian ke Semeru, pendaftaran sudah include baju untuk mendaki. Dan di situ juga kita akan kasih yang namanya dry fit, terus cotton, terus dry fit lagi untuk yang pulang. Jadi mengajarkan si pendaki, ya ini loh baju yang bahan yang bagus untuk tidak mengumpulkan keringat pada saat daki dan turun. Iya. Gitu. Ngurangin Kebanyakan hipotermia ya Mas ya. hipotermia, betul. Iya, karena dia kedinginan kalau basah. Karena kadang-kadang basah. Gue ini musim kemarau, nggak akan udah hujan, tapi mereka pakai jaket berlebihan dan bajunya cotton yang tidak cepat kering, tapi menampung keringat, gitu jadinya hipertermia sendiri. Gitu. Berarti sarannya kalau naik gunung itu harus pakai dry fit. Dry fit, lebih baik, lebih baik ya. Lebih baik dry fit. Tapi karena kan ya nggak semua orang punya dry fit ya, cuma punya cotton. Tapi yang pasti ketika kita sampai di camp area atau beristirahat yang lama, itu ketika baju basah itu gantilah ke baju yang kering. Berarti lebih banyak ganti baju ya? Iya, kalau ganti baju banyak, lo yang seneng ya, Wak? Iya dong. Harus pakai tema kan ya? Pagi temanya apa? Saya lebih gaya kalau naik gunung kayaknya. Naik gunungnya nomor 2, gayanya nomor 1. Jadi lo ke Semeru harus pakai potter, khusus carrier baju. Khusus buat baju. Benar sekali. Saya gayanya agak sejuta sih Mas. Orang habis dari WC aja ganti baju. Oh ya, sebelumnya, ya buat teman-teman daki yang ada di rumah, silakan bertanya. Kasih pertanyaan di kolom komen, nanti akan kita jawab pertanyaan yang mudah-mudahan. Nah, pasti kita jawab kok, tenang aja. Gitu. Nah, balik lagi ke Kang Cecep. Ini ada mungkin teman-teman daki juga banyak yang bertanya ya. Mungkin masih banyak yang levelnya di bawah Himalaya, bahkan di Semeru. Persiapan basic untuk pemula, ada tipsnya nggak sih, Kang Cecep? Untuk mereka pede, untuk naik gunung, tetap bugar, sampai di puncak gitu. Karena kan kebanyakan teman-teman daki, aduh ntar gue bikin lo lambat gitu ya. Jadi ada mindernya. Ada tipsnya nggak Kang? Kalau saya rutin lari ya Mas. Maksudnya itu penting banget, berasa banget lari. Kemudian buat ngurangi AMS, katanya sih jangan minum alkohol sebelum naik. Benar sekali. Ngurang-ngurang. Minum alkohol, jangan minum alkohol. Sini dong. Minum alkohol. Sini semua. Alkohol itu kalau lo jatuh lecet pakai alkohol, ya jangan diminum. Kadang suka itu ya, ingin ya. Iya benar. Persiapan nggak? Apalagi nggak? Rata-rata sih ya olahraga lari lah. Lari pelan-pelan lah, 5 kilo seminggu nggak apa-apa lah, 10 kilo, 5 kilo. Oke. Itu Mas biasanya. Iya, setuju. Di masa pandemi ini pun saya di rumah pada awal-awal itu belum berani keluar rumah, saya olahraganya nggak berlari. Hanya berjalan tapi naik turun tangga, lantai 1, lantai 2 rumah saya. Nah, bener. Saya sebelum naik, suka naik tangga kantor, Mas. Naik turun. Itu nggak diomelin, Kang, sama security? Tapi gedungnya 100 lantai ya? Enggak, mungkin itu karena liftnya pada saat jam makan siang. Jadi benar juga. Daripada ngantri, kita naik turun tangga. Naik turun tangga. Kerjaan aja deh. Benar, tapi itu membantu kekuatan fisik kaki kali ya. Iya, benar. Bantu banget. Benar. Pokoknya naik gunung jangan naik sepele lah, Mas.
Iya, Setuju. benar Setuju, setuju. setuju, Setuju banget. Setuju. Ini kan yang kita tekankan di sini buat teman-teman kan gitu. Jadi naik gunung itu bukan hal yang sepele. Iya. Sederhana tapi tidak simpel. Yap, betul. Gimana ya? Ya itulah. Jadi Kang Cecep nih setuju ya konsepnya mendaki gunung itu kalau bisa menimba ilmunya sebelum mendaki. Betul, Mas. Gitu ya. Jadi bukan asal naik aja gitu. Kalau kita harus punya banyak referensi lah gitu loh, sama peralatan ya Mas ya. Bukan berarti harus mahal gitu, tapi memang digunakan untuk naik gunung gitu loh. Misalnya ya salah satu yang kemarin sempat jadi kontroversi kan pakai celana jeans. Saya juga nggak Iya. setuju kalau naik gunung pakai celana jeans gitu loh, walaupun terlihat lebih gaya atau gimana gitu. Tapi kan masih banyak celana-celana gunung yang harganya juga masih bisa dijangkau lah gitu loh. Bahkan celana jeans sama celana gunung aja mahalan celana jeans loh. Ya. Enggak, masalahnya anak kekinian itu kalau pakai jeans ke gunung, kalau jatuh robek, itu gaya, Ben. Karena lo kan robek di gunung. Iya. Oh, berarti orang yang pakai celana jeans itu mungkin lebih mengutamakan gaya kali ya? Gaya. Ya, Kekinian. Fungsional. Daripada fungsi sendiri. Oke, jadi teman-teman daki yang di rumah, kalian udah ngerti ya, Kang Cecep juga udah menegaskan bahwa mendaki itu perlu Bukan main-main. ilmu, dan Mas Danu Perlu tadi ilmu. juga bilang, iya sederhana tapi nggak simpel. Jadi kalian benar-benar harus tahu basic gitu loh. Basic gunung sampai ya lebihnya gitu. Jadi kalian misalnya mendaki gunung A, mungkin kalau di Jawa Barat tuh Gunung Gede ya. Gunung Gede itu ramah ya secara pendakian. Tapi kalau udah berhasil bukan berarti Gunung Semeru itu sama dengan Gunung Gede gitu. Beda gitu. Dan ilmunya juga harus lebih. Gitu. Makanya di Sondaki ini adalah wadah, bukan komunitas. Kita membuat wadah di mana semua pendaki yang datang masuk ke kita itu yuk kita belajar bersama. Di mana nanti Sondaki akan buka kelas virtual di mana kalian bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikat dengan harga pendaftaran yang murah. Berapa, Nuk? Rp25.000. Kalian udah dapat sertifikat dan edukasi dari pengajar master gunung yang canggih gitu. Certified. Lembaga terkait. Masih rahasia. Gitu. Tapi itu yang kalian harus dapetin gitu. Nah, oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya, pertanyaan terakhir ini Rapid question dong, rapid question. Rapid question. Betul. Jadi ini selalu kita tanyain, Kang. Iya. Gunung apa yang Kang Cecep paling suka? Indonesia ya, Mas? Di Indonesia. Kita cinta Indonesia. Indonesia saya masih pingin balik itu Rinjani, Mas. Rinjani, rata-rata ya. Oh ya, one of the best itu. Oke. Best itu, best banget. Rinjani udah paling oke bagi saya. Ya. Abis maraton di pulau itu ya, Kang ya. Abis itu naik ya. Enak itu. Sekalian ya. Ya, Rinjani. Benar. Oke. Gunung yang paling menantang. Versi Kang Cecep. Versi saya, Gunung Salak. Saya pernah nyasar di Gunung Salak, Mas. Oh. Saya pernah nyasar di Gunung Salak masalahnya. Justru Jadi Gunung Salak lebih menantang ya. iya, menantang bagi saya karena 4 jam muter-muter nggak keruan di Gunung Salak itu. Jadi rada-rada mistis gitu bagi saya Gunung Salak sih. Boleh kejadian lah next, saya Gunung Salak. Mungkin Next issue ya. Next video kita mau ngebahas tentang Mas Cecep dengan Gunung Salak. Gunung Salak. Iya, Lebih itu seru tuh. gunung. Iya. Ya kan? Gunung Kulik paling Gunung Salak gimana sih ya kan? banyak Karena Gunung menemukan Salak hal-hal bukan aneh berarti banyak bagi- salak. Oh gitu, banyak kejadian aneh berarti ya. Iya. Boleh. Kata orang nanti kita akan Gunung Lawu banyak itu, tapi alhamdulillah waktu saya di Gunung Lawu nggak terlalu inilah, malah enjoy banget Gunung Lawu. Gunung Salak saya agak trauma. Karena gunung itu jarang dijamah, maksudnya nggak terlalu populer untuk pendaki dan jalurnya cukup rapat ya. Rapat Gunung Salak daripada Gunung Lawu yang udah sering lah didaki orang, Iya. Jadi atau apa. jalurnya juga berubah. Jalurnya ya nggak akan berubah. Jadi Siap. ya itulah. Mungkin itu akan kita bahas di Kamis Horor.
Oke. Kamis horor. Nggak ada ya? Boleh, Mas. Nggak ada ya? Sorry. Kamis itu sunnah Nabi. Oh, kami sunnah Nabi. Mana horornya? Jangan lupa ya. Siapkan. Pertanyaan terakhir, Kang. Pertanyaan terakhir. Terakhir. Gunung berikutnya di Indonesia. Kerinci. Kerinci. Oh, kirain tadi Kang Cecep udah pernah ke Kerinci? Belum? Belum. Makanya saya pengen ke Oh, Kerinci. belum. Makanya tadi Siap. pertanyaannya ada jalan-jalan bareng ke Gunung Kerinci nggak? Oke, berarti Kang Cecep kepengen ngerasain Iya. daki Tunggu aja. nunduk Tapi kalau karena banyak ranting. iya benar. Banyak ranting. Nunduk aja. Tapi kalau mau ke Gunung Kerinci pribadi juga bisa. Tuh, kan? Lu curhat. Gimana ya? Lu kan bukan narasumber. Oh, Oke, jadi teman-teman daki, itulah kisah Kang Cecep dengan gunungnya gitu. Sebenarnya masih banyak yang harus Masih dikulik banyak, ya. iya. Kang Cecep kenapa suka fotografi? Mungkin gara-gara gunung, indahnya alam Iya. gitu. Itu hebatnya alam gitu. Jadi kalau Kita akan lihat undang Instagramnya Kang lagi. Cecep, ya, foto juga keren-keren. Mungkin kita akan undang Kang Cecep untuk bahas foto, bahas Bisa, iya. tentang salak tadi. Salak, Mungkin gunung salak. waktu ke Semeru kita Iya. bisa ajak Kang Cecep buat fotoin kita. Masalah ya? Boleh. Semeru saya ikut lagi, Mas. Semeru saya ikut lagi. Tuh. siap. Alhamdulillah. Siap. Doain kita ya, Mas. Kita tunggu ya. Kang. Ya. Enggak, ngobrol kita tuh masih lama pengennya, tapi di belakang kamera udah begini. Iya tuh, itu ada Om Aji di sana udah ngasih tanda. Berarti kita lanjutkan di Semeru nanti ya. Gini, Mon. Benar nggak? Kita lanjutkan di Semeru dong. Oh iya, boleh. Kang Bo, ikut ya. Ini Semeru Siap, Desember mantap. nanti, Mas. Semeru Desember. Allah. Insya Allah. Oke, siap. Siap. Ya, Siap. oke. Sebelumnya kita akan coba lihat tadi kita pilih ya gunungnya, Gunung Ya. Rinjani, Mm-mm. yang Kang Cecep bilang paling oke dan mau mengulang lagi. Oh, betul. Karena dari dua narasumber kita tuh bilang Gunung Rinjani. Mm-mm. Jadi next time. Oke. Oke, ya tadi tentang profil Gunung Rinjani dari kita. Nah, biar teman-teman daki yang di rumah bisa ngeliat sekilas, nanti bisa ngulik lagi. Jangan lupa subscribe kita, supaya komen kita. Nanti kita akan jawab pertanyaan para dakiers yang ada di teman-teman daki yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk tidak ketinggalan berita kelas virtual kita, cara Ison Daki bareng kita, follow Instagram kita Isondaki. Ya. Yes, Gitu. betul sekali. Biar kita makin daki, makin asoy. Asik. Thank you Kang Cecep. Thank you. Sama-sama. Teman-teman daki, sampai jumpa minggu depan. Yuk. Nah.